Biasanya teman-teman harga memantul di yang sering mantul di 4 pola ini ya. Teman-teman jika video ini bermanfaat bisa di screenshot kenapa dia berhenti di sini. Kalau teman melihat di sini ada drop base rally sebenarnya di sini ya. Kita ambil wick to body ya. Di sini ada drop base rally 4. Nah, 4 kali di sini. Ini mantul juga di sini ada drop base rally. Di sini mantul sebenarnya di sini ada drop base rally kecil ya. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya. Teman-teman lihat di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Di sini ada DBR ya, ada drop base rally. Bisa mantul. Ini kenapa dia bisa mantul? Di sini ada ini ya. Ada drop base rally sama. Ini ada drop base rally. Nah, kan kelihatan kan? Ya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena di sini ada drop base rally juga. Nah, drop base rally juga. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini kenapa dia bisa berhenti di M5 padahal ini ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu teman-teman seperti biasa bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman perlu cek ulang atau perlu analisa ulang ya. Jadi misalkan nanti ada plan yang cukup menarik, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman jika mencontek itu adalah resiko di tangan teman-teman masing-masing dan tidak ada jaminan apapun juga dari saya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text yang ada di bawah atau di kolom deskripsi gitu ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja mulai karena ini adalah Sabtu. Di pair itu sudah banyak yang libur kecuali kripto di BTC USD. Kita akan membahas supply and demand seperti biasa teman-teman, karena banyak yang masih bingung, banyak yang masih bertanya, karena mungkin banyak teman-teman yang baru mengikuti channel ini ya. Kita akan bahas di supply and demand ya, SND. SND ya, supply and demand. Biasanya teman-teman saya itu mencari 4 pola ya, 4 pola. Pola yang pertama adalah rally base rally. Ini kebalik nggak apa-apa teman-teman, rally base rally ya. Setelah itu yang kedua adalah drop base drop ya, drop base drop DBR ya, drop base drop. Dan yang ketiga adalah rally base drop. Dan yang keempat itu adalah drop base rally ya. Jadi 4 area ini ya yang biasanya saya pakai untuk mencari sebuah area ketika tren itu udah jelas. Dan 4 pola ini yang biasanya juga menggerakkan harga. Mas, rally base rally itu yang seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Rally base rally itu polanya yang seperti ini ya. Rally dia naik membentuk base ya, rally membentuk base atau harga ranging atau relative balance, terus setelah itu rally. Nah, ini namanya rally base rally. Biasanya saya warnai biru karena ini adalah area buy. Nah, ini adalah rally base rally. Rally base rally. Setelah itu kebalikannya teman-teman, itu adalah drop base drop. Nah, ini ya, drop dia drop base, dia ranging atau sideways, setelah itu drop. Nah, ini adalah drop base drop. Biasanya saya warnai merah ya karena area sell. Nah, ini adalah drop base drop gitu ya. Dan ada lagi rally base drop, berarti dia naik ya, rally base drop. Rally dia naik ya, setelah itu base,
satu drop, ya, rally base drop. Nah, ini juga area sell. Nah, ini adalah rally base drop. Dan yang terakhir adalah drop base rally, ya. Drop, dia drop base, ya, dia ranging atau sideways, satu rally. Nah, ini juga area buy. Nah, ini area buy, ya. Ini adalah drop base rally. Nah, biasanya teman-teman harga memantul di yang sering mantul di 4 pola ini ya. Teman-teman jika video ini bermanfaat bisa di screenshot ya, bisa dihafalkan polanya, difahami polanya. Nanti kita akan terapkan di time frame seperti apa gitu ya. Tapi ini adalah rules yang kedua. Rules yang pertama adalah kita harus lihat trennya dulu. Trennya itu uptrend atau downtrend ya. Kita akan mau jadi buyer atau mau jadi seller. Nah, oke, kita akan lanjutkan lagi ke time frame, ke chart ya. Ini adalah BTC USD ya, BTC USD karena yang buka adalah kripto di hari Sabtu ini. Oke, teman-teman, kalau secara rules kita akan bahas dulu secara rules ya. Secara rules kita nggak punya area entry, kenapa? Karena trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Harga di bawah EMA 200, EMA yang lainnya di atas EMA 200. Artinya kita nggak tahu jadi seller atau buyer ya. Berarti kita nggak punya rules, kita nggak trading di D1 karena trennya nggak jelas. Tapi kita akan bahas supply and demand-nya aja gitu ya. Kita nggak entry, kita hanya bahas supply and demand, mempraktekkan apa yang kita bahas tadi ya. Teman-teman akan bisa mengecek ya, ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Nah, kalau teman-teman cek, ini kenapa dia bisa berhenti? Kalau teman-teman cek di sebelah kiri, di sini ada rally base rally. Nah, ini ya, yang sesuai kita bahas tadi. Di sini ada rally base rally. Rally base rally ya, biasanya saya warnai biru. Nah, ini ya. Dan teman-teman juga bisa melihat, ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Nah, ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Teman-teman juga lihat di sini ada pola, di sini ada rally base drop. Nah, ini ya, ada rally base drop. Nah, rally base drop. Nah, ini biasanya saya warnai merah ya. Di sini ada rally base drop. Gitu ya. Kita akan cari lagi. Nah, di sini kenapa dia bisa berhenti di sini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada rally base drop juga. Nah, ini ada rally base drop juga. Nah, kelihatan ya. Sini juga ada rally base drop. Nah, sama ini kenapa dia bisa berhenti di sini meskipun tembus sedikit wick-nya, di sini ada rally base drop juga. Nah, di sini ada rally base drop. Oke, ya, sama. Teman-teman juga lihat ini kenapa dia berhenti di sini, ya. Teman-teman lihat di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini kita warnai biru. Nah, di sini ada rally base rally. Rally base rally ini mantul berapa kali ya? 1 ya kan? 2, 3 ya kan? 4, 5, 6, 7 ya, 7 kali, yang ke-8 dia break. Nah, gitu. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, ini kenapa dia berhenti di sini? Kalau teman melihat di sini ada drop base rally sebenarnya di sini ya. Kita ambil wick to body ya. Di sini ada drop base rally ya, drop base rally. Gitu ya, teman-teman ya. Ini market yang terdekat yang kita bahas ya. Sama di semua time frame juga sama berlaku. Coba kita akan turunkan lagi. Kita ambil kesimpulan dulu di BTC USD D1 kita nggak punya plan yang cukup menarik. Kita akan turunkan lagi ke 240, kita hapus biar nggak bingung gambarnya. Ke 240. Apakah 240 bisa dipakai juga? Bisa ya. Di 240 ini teman-teman, ini harganya lagi sideways ya, lagi ranging. Artinya kita nggak punya plan ya, karena trennya nggak jelas. Tapi kita akan bahas supply and demand-nya aja ya. Dari sini mungkin ya, biar nggak terlalu jauh. Nah,
Teman-teman akan bisa mengecek ya, ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Nah, kelihatan ya, ini kenapa dia bisa berhenti di sini. Teman-teman lihat di sini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Kita akan warnai merah ya. Di sini ada drop base drop. Nah, ini dia berhenti, ini masuk lagi dia ya kan. Nah, itu ya. Kalau kita hapus misalkan ya, kita akan bahas bawahnya ya. Kita akan bahas bawahnya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Nah, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek, di sini ada rally base drop. Nah, ini ya, rally base drop. Kenapa dia bisa mantul di sini? Ya, sini ada rally base drop. Nah, ini kenapa dia bisa mantul di sini? Ini kenapa dia bisa mantul di sini ya? 2 kali dia mantul. Karena ada rally base drop. Gitu ya. Oke, kita akan coba lanjut ke bawahnya lagi ya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Nah, kalau teman-teman cek, di sini ada drop base rally. Nah, kelihatan ya? Di sini ada drop base rally. Kita warnai biru. Di sini ada drop base rally. Drop base rally. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa dia berhenti di sini ada belum nyampe ya, belum nyampe ke drop base rally yang sini. Ya. Kalau kita ke bawahkan lagi, teman-teman, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman-teman cek di sini ada ini ya. Di sini ada rally base drop. Nah, di sini ada rally base drop. Kita akan warnai merah. Nah, ini kita hapus saja, mungkin biar teman-teman numpuk nggak bingung ya. Di sini ada rally base drop ya, dia rally base drop. Di sini ada rally base drop. Nah, kenapa dia bisa mantul berkali-kali? 2, 3 kali berturut-turut ya. Ke bawah juga sama, teman-teman. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Ada drop base rally. DBR. Nah, itu kenapa dia bisa mantul berkali-kali ini kan? 1, 2, 3, ya kan? 4. Nah, 4 kali di sini. Ini mantul juga di sini ada drop base rally, di sini mantul sebenarnya sini ada drop base rally kecil ya. Dan ini mantul di sini ada drop base rally juga sama ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk di H4 kita nggak ada area yang menarik ya. Kita akan turunkan lagi ke H1 ke 60 menit. Ke 60 menit juga harga lagi ranging ya. Trennya lagi nggak jelas. Jadi dari D1 sampai H1 nggak ada area yang cukup oke gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga, kita akan bahas supply and demand yang terdekat aja biar nggak terlalu lama. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, teman-teman lihat di sini ada drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop. Ini kita warnai merah ya. Di sini ada drop base drop. Tuh ya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman-teman cek di sini ada rally base drop ini ya. Nah, di sini ada rally base drop. Nah, di sini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya. Di sini ada drop base drop sebenarnya. Ya, di hidden base. Nah, ini ya. Di time frame kecil nanti akan kelihatan di time frame kecil. Dan ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya. Teman-teman lihat di sini ada drop base rally. Nah, ini ada drop base rally. Di sini ada DBR ya, ada drop base rally. Dan dia mantul berkali-kali. 1, ya kan, 2, 3. Kalau ada yang jebol ya dia akan kembali ke bawah, gitu ya. Kesimpulannya di BTC USD nggak ada area yang cukup menarik ya. Kita akan bahas lagi ke time frame yang lebih kecil, ke M30. M30 juga market lagi ranging, teman-teman ya. Market lagi ranging ya. Kita akan jelaskan dulu. Nah, kita akan jelaskan lagi supply and demand tadi, memperjelas ya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya. Karena di sini ada drop base drop. Nah, ini ya, ada drop base drop.
gitu ya. Polanya semua sama ya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di kiri, di sini ada drawbase rally. Nah, ini ada drawbase rally kecil. Nah, di sini ada DBR. Ada drawbase rally. Ya, kita warnai biru. Juga sama atasnya, kenapa dia bisa mantul? Ini kenapa dia bisa mantul? Di sini ada ini, ya, ada drawbase rally sama. Nah, kenapa dia bisa mantul di sini? Nah, gitu ya. Dan ini kenapa dia bisa mantul di sini? Kalau teman-teman cek di sebelah kiri ada rally base rally. Nah, ada rally base rally. Itu kenapa dia bisa mantul di sini 1, mantul di sini 2. Nah, gitu ya. Sama aja semua polanya. Kesimpulannya, nggak ada area yang cukup menarik di BTC USD M30. Kita akan turunkan lagi ke M15. M15 juga sama ya, kondisinya lagi ranging ya, nggak ada area yang cukup menarik ya. Kita akan buy supply and demand aja. Di sini kenapa dia bisa berhenti? Teman-teman lihat di sini ada rally base drop. Nah, ini ya. Ada rally base drop. Ya. Dan ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena di sini ada rally base rally. Nah, ini ya, rally base rally. Sama semua ya. Kenapa ini dia bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman cek di sini ada drop base rally. Nah, kan kelihatan kan? Ya. Ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena di sini ada drop base rally juga. Nah, drop base rally juga. Sama. Oke. Nggak ada area yang cukup menarik, kita akan turunkan lagi sampai ke M5. Yang terakhir juga sama ya, ranging semua. Nah, teman-teman bisa cek ya, kenapa ini bisa berhenti di sini? Ya, di sini ada rally base rally. Ya, sini ada rally base rally. Nah, itu kenapa dia bisa berhenti lagi di sini gitu ya. Dan di atas sini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, di sini ada drop base drop gitu ya. Nah, di sini ada drop base drop. Nah, itu beberapa kali dia mantul, di sini mantul, di sini mantul gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini kenapa dia bisa berhenti di M5 padahal ini ya. Di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Di sini bisa, di sini bisa. Nah, ya kan? Nah, di sini ada rally base drop. Dan sama juga, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya. Karena di sini ada rally base drop. Nah, bahkan 2 kali dia mantul. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, teman-teman bisa pelajari ya bagaimana supply and demand itu bekerja ya. Tapi ini tadi kan rules kita nggak ada, artinya kita nggak trading. Kenapa? Karena trennya nggak jelas semua dari D1 sampai M5 lagi ranging. Nah, cuman kita bisa jelaskan supply and demand, kenapa di harga mantul, dan itu akan lebih bekerja dengan bagus ketika di kolaborasi dengan rules-nya, dengan trennya. Karena trennya nggak ada yang jelas, maka kita nggak trading. Kita hanya bahas supply and demand ada. Mungkin teman-teman yang baru belajar ya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa dibantu untuk subscribe dan like, share. Yang baru bergabung bisa untuk subscribe. Yang subscribe, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi, bukan rekomendasi atau signal apapun. Jadi teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang, perlu pikirkan ulang ya, karena risiko adalah tetap di tangan teman-teman masing-masing, tidak ada jaminan apapun juga dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Jika video ini bermanfaat, yang baru bergabung bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.